Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Hudainita Fitri, NIM J1A118050 dari kelas R002. Di sini, saya akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Silvi Lela Rahmi, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery. Di sini, saya akan melakukan presentasi dengan judul yaitu substitusi tepung ubi jalar ungu pada berbagai produk cake. Latar belakang. Ubi jalar ungu merupakan salah satu pangan yang tinggi akan kandungan nutrisi. Ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi. Berbagai produk cake seperti brownies, kukus, bolu, dan cupcake bahan dasarnya adalah tepung terigu. Salah satu contoh yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti tepung terigu adalah tepung ubi jalar ungu. Pemanfaatan tepung ubi jalar ungu sangat kurang. Tepung ubi jalar ungu memiliki karakteristik mirip dengan tepung terigu. Pengembangan bahan substitusi dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu impor. Tepung terigu di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Judul yang pertama yaitu pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap kualitas berunus kukus. Di sini perlakuan substitusi tepung ubi ungunya yaitu yang pertama, perlakuan pertamanya yaitu tepung ubi ungu sebanyak 0%, perlakuan kedua tepung ubi ungu sebanyak 50%, perlakuan ketiga tepung ubi ungu sebanyak 75%, dan perlakuan keempat tepung ubi ungu sebanyak 100%. Hasil dan pembahasan pada judul tersebut yaitu pada warna. Pada penelitian ini, warna yang dihasilkan berbeda nyata di antara keempat sampel. Brownies pada perlakuan pertama dihasilkan warna coklat kehitaman. Brownies pada coklat kedua yaitu coklat tua dengan kriteria cukup baik. Brownies pada perlakuan ketiga coklat kehitaman dengan kriteria nilainya baik. Dan brownies pada perlakuan keempat coklat tua warnanya dengan kriteria cukup baik. Semakin banyak komposisi tepung ubi ungu yang ditambahkan pada maka brownies yang dihasilkan cenderung lebih tua. Next, rasa. Pada penelitian ini, rasa yang diperoleh dari keempat sampel memiliki rasa manis dengan presentasi yang berbeda. Baik teman-teman, hal ini disebabkan adanya komposisi tepung ubi ungu yang berbeda serta penambahan lemak pada sampel juga mengurangi rasa manisnya. Selanjutnya, aroma. Aroma brownies tidak hanya ditentukan oleh satu komponen tertentu yang menimbulkan bau yang khas, tetapi dipengaruhi bahan-bahan lain. Semakin banyak penambahan komposisi tepung ubi ungu, maka aroma khas coklat semakin berkurang. Selanjutnya, tekstur luar. Pada penelitian ini, tekstur luar yang diperoleh yakni pada perlakuan pertama kriterianya kering. Pada perlakuan kedua, ketiga, dan keempat kriterianya cukup kering. Jadi pada tekstur brownies hasil eksperimen tekstur luar dari brownies masih kurang kering karena proses pengukusan dengan suhu tinggi, teman-teman. Next ya, teman-teman. Selanjutnya, tekstur luar. Tekstur dalam. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tekstur dalam pada perlakuan pertama kriterianya lembab atau moist. Pada perlakuan kedua cukup lembab dan pada perlakuan ketiga lembab dan pada perlakuan keempat cukup lembab. Brownies yang ditambahkan lemak akan memiliki tekstur dalam terhitung masih agak keras dan cukup lembab. Next, yaitu teman-teman ada uji kesukaan. Hasil uji kesukaan terhadap brownies tepung ubi ungu dengan komposisi tepung ungu yang berbeda. Panelis menyukai brownies dengan komposisi 75% tepung ubi ungu karena rasa, warna, aroma, tekstur luar, dan dalamnya itu mendekati kriteria brownies kukus. Next. Ya teman-teman, selanjutnya ada judul kedua yaitu pengaruh substitusi tepung ubi jalar ungu terhadap karakteristik bolu yang dihasilkan. Di mana pelakuan substitusi tepung ubi ungu dan tepung terigunya
Yang pertama itu perlakuan pertama itu tepung ubi jalar ungu sebanyak 75% dan tepung terigunya 25%. Perlakuan kedua atau perlakuan B, tepung ubi jalar ungu 50% dan tepung terigu 50%. Perlakuan ketiga atau perlakuan C, tepung jalar ungu 25% dan tepung terigu 75%, teman-teman. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari judul di atas, teman-teman. Yang pertama ada kadar air. Hasil analisis sidik ragamnya itu tidak berbeda nyata. Kadar air tertinggi pada perlakuan ketiga atau PC sebesar 9,0% dan kadar air terendah pada perlakuan pertama atau PA sebesar 5,47%, teman-teman. Perbedaan kadar air yang semakin besar berasal dari tepung terigu yang memiliki gluten yang banyak, teman-teman. Next, kadar abu. Hasil analisis sidik ragam pada kadar abu ini tidak berbeda nyata antara setiap bolu yang dihasilkan. Kadar abu tertinggi pada perlakuan pertama atau A 1,0%, 1,06% dan kadar abu terendah diperoleh oleh pada perlakuan ketiga atau PC sebanyak 0,91%. Tingginya kadar abu ini, teman-teman, disebabkan oleh kandungan mineral yang tinggi, residu organik, protein pada ubi jalar ungu tersebut. Selanjutnya itu ada hasil terhadap kadar karbohidratnya. Menurut hasil analisis sidik ragam, setiap bolu yang dihasilkan itu tidak berbeda nyata. Kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada perlakuan ketiga yaitu sebesar 29,74% dan kadar karbohidrat terendah pada perlakuan PA sebesar 26,83%. Jadi, semakin besar jumlah tepung terigu, maka semakin tinggi kadar karbohidrat pada bolu tersebut. Next, terdapat judul yang ketiga, teman-teman, yaitu substitusi tepung ubi jalar ungu pada cupcake terhadap tingkat keempukan dan daya terima. Di sini terdapat perlakuan substitusi tepung ubi jalar ungunya, yaitu pada perlakuan pertama itu kontrol, itu tepung ubi jalar ungu sebanyak 0%, dan perlakuan kedua tepung ubi jalar ungu sebesar 15%, perlakuan ketiga tepung ubi jalar ungu sebesar 25%, dan tepung ubi jalar ungu yang perlakuan keempat yaitu sebanyak 35%, teman-teman. Lanjut ke hasil ya, teman-teman. Hasil dan pembahasannya pada ini ada hasil tingkat keempukan. Hasil uji analisis on-way ANOVA dihasilkan tidak berbeda nyata. Cupcake disubstitusi ubi jalar ungu 0% dan 15% menunjukkan tingkat keempukan tertinggi, yaitu sebesar masing-masing 0,52% dan 0,57%, teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian, semakin banyak substitusi tepung ubi jalar ungu, tingkat keempukan cupcake semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin sedikit tepung terigu yang digunakan sehingga kandungan protein yang berkurang, yang berakibat pada berkurangnya kemampuan adonan pada tekstur keempukan, teman-teman. Next, pada daya terima, ini yang terakhir ya, terdapat pengaruh substitusi tepung ubi jalar ungu terhadap daya terima warna, aroma, tekstur, dan keseluruhan dari cupcake ubi jalar ini, teman-teman. Cupcake dengan substitusi 0% dan 15% merupakan cupcake yang paling disukai oleh penulis. Semakin banyak substitusi tepung ubi jalar ungu pada pembuatan cupcake akan membuat penulis tidak menyukainya, teman-teman. Terakhir, kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada brownies kukus dengan substitusi ubi jalar ungu diperoleh perlakuan terbaik pada substitusi ubi jalar ungu sebesar 70% banding 30%. Jadi, jika teman-teman ingin membuat brownies kukus dengan substitusi tepung ubi jalar ungu, sebaiknya menggunakan tepung ubi jalar ungu sebesar 70% dan tepung terigunya 30%. Ya, teman-teman. Yang kedua itu pada bolu. Pada bolu dengan substitusi tepung ubi jalar ungu diperoleh perlakuan terbaik pada substitusi ubi jalar ungu dengan tepung terigu sebesar 75 banding 25%. Jadi teman-teman, sama halnya yang di atas, untuk kita membuat bolu dengan substitusi ubi jalar ungu sebaiknya menggunakan
tepung ubi jalar ungu sebesar 75% dan tepung terigu sebesar 25%. Terakhir, untuk pembuatan cupcake, pada cupcake dengan substitusi ubi jalar ungu diperoleh perlakuan terbaik pada substitusi ubi jalar ungu sebesar 15% banding 75%. Jadi teman-teman, jika kita ingin membuat cupcake, maka substitusi ubi jalar ungu yang baik digunakan yaitu 15% dan tepung terigunya 75%. Jadi untuk brownies kukusnya 70 banding 30% ya, dan untuk bolu 75 banding 25, dan untuk cupcake 15 banding 75 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.